secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah. Tetapi pada awal kemunculannya, Kerajaan Demak mendapat bantuan dari para bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah menganut agama Islam. Pada sebelumnya, daerah Demak bernama Bintoro yang merupakan daerah vasal atau bawahan Kerajaan Majapahit. Kekuasaan pemerintahannya diberikan kepada Raden Fatah dari Kerajaan Majapahit yang ibunya menganut agama Islam dan berasal dari Jumpa atau daerah Pasai. Letak Demak sangat menguntungkan, baik untuk perdagangan maupun pertanian. Pada zaman dahulu, wilayah Demak terletak di tepi selat di antara pegunungan Muria dan Jawa. Sebelumnya, selat itu rupanya agak lebar dan dapat dilayari dengan baik sehingga kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalan pintas untuk berlayar ke Rembang. Tetapi, sudah sejak abad 17, jalan pintas itu tidak dapat dilayari setiap saat. Pada abad 16, agaknya Demak telah menjadi gudang padi dari daerah pertanian di tepi selat tersebut. Konon, kota Juwana merupakan pusat seperti itu bagi daerah tersebut pada sekitar 1500. Tetapi, pada sekitar 1513, Juwana dihancurkan dan digosokkan oleh Gusti Patih, panglima besar Kerajaan Majapahit yang bukan Islam. Ini kiranya merupakan perlawanan terakhir kerajaan yang sudah tua itu. Setelah jatuhnya Juwana, Demak menjadi penguasa tunggal di sebelah selatan pegunungan Muria. Pemerintahan yang diterapkan di Kerajaan Demak adalah sistem pemerintahan teokrasi. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang selama ia memangku jabatan raja mendapatkan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Sejak masa pemerintahan Raden Fatah, Demak mulai dijadikan sebagai pusat aktivitas penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Dan juga Kerajaan Demak menjadi kerajaan agraris maritim. Berbagai jenis kebutuhan banyak diproduksi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Fatah meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, serta Gresik. Pada masa pemerintahannya inilah dibangun sebuah masjid yang masih berdiri megah di kota Demak sampai saat ini. Masjid itu adalah Masjid Demak. Setelah Raden Fatah wafat pada tahun 1518, kepemimpinan kerajaan diteruskan oleh Pangeran Sabranglor yang merupakan adipati, yaitu Adipati Unus. Pada masa pemerintahannya, ia melawan Portugis di Selat Malaka dengan 100 kapal. Akan tetapi semua tidak berhasil. Sepeninggal Patih Unus, kekuasaan dipegang oleh Sultan Trenggono dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan dengan bertambah luasnya daerah kekuasaan. Salah satu usaha dari beliau untuk mewujudkan hal tersebut adalah penyerangan ke Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon pada tahun 1522 di bawah pimpinan Fathahillah. Selanjutnya Kerajaan Demak dipimpin oleh Sunan Prawoto dari tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Beliau tidak lama menjadi sultan karena dibunuh oleh putra Pangeran Sekar bernama Arya Penangsang. Hal ini membuat murka Jaka Tingkir dan para sesepuh kesultanan, terutama Ki Gede Pamanahan dan Ki Penjawi. Arya Penangsang kemudian dikalahkan oleh Jaka Tingkir dan tahta Demak jatuh ke tangannya. Pada masa pemerintahan Jaka Tingkir, beliau memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang dengan alasan untuk menjauhi musuh-musuhnya di wilayah Demak dan untuk mendapatkan perlindungan dari pendukungnya di Tingkir dan Pajang. Setelah adanya pemindahan ini, Kerajaan Demak telah berakhir dan menjadi kerajaan baru, yaitu Kerajaan Pajang. Jaka Tingkir wafat pada tahun 1582 Masehi dan digantikan oleh Arya Pangiri, putra Pangeran Prawoto. Sedangkan putra Jaka Tingkir sendiri, Pangeran Benowo, diangkat menjadi sultan dengan wilayah kekuasaan di Jipang.
kehidupan ekonomi. Dilihat dari segi ekonomi, Demak sebagai kerajaan maritim menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transit daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka sebagai peranan di bagian barat. Perekonomian daerah dapat berkembang dengan pesat di dunia maritim karena didukung oleh penghasil dalam bidang agraris yang cukup besar. Kehidupan budaya. Di bidang budaya, terlihat jelas dengan adanya pembangunan Masjid Agung Demak yang terkenal dengan salah satu tiang utamanya terbuat dari kumpulan sisa-sisa kayu yang sering dipakai untuk membuat masjid itu sendiri, yang disebut suku tatal. Di pendapa atau serambi depan masjid itulah Sunan Kalijaga atau pemimpin pembangunan masjid, meletakkan dasar-dasar syahadatain atau perayaan sekatan. Tujuannya ialah untuk memperoleh banyak pengikut agama Islam. Tradisi sekatan itu sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon.